Okay, let's go. Perjalanan kami kali ini menuju Takengon, Aceh Tengah sebagai bagian dari program studi wisata, sejarah, dan alam Min 1 Aceh Besar yang rutin dilakukan tiap tahun bagi siswa kelas kelima. Sebelum lanjut ke Takengon, kami singgah sejenak di Masjid Rauzatul Rahman yang lebih dikenal dengan Masjid Tempurung. Kami melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban setiap muslim walaupun lagi dalam perjalanan. Usai syalat, perjalanan kami lanjutkan dan menjelang malam dengan ditemani hujan rintik-rintik, kami pun tiba di kota Takengon. Ayo, kira-kira kami menuju kemana nih? Inilah dia Jiva Takengon, sebuah lokasi camping atau penginapan berhadapan langsung dengan Danau Laut Tawar. Suasana malamnya syahdu banget loh di sini. Kami langsung membawa turun barang-barang, perlengkapan, dan mendengar arahan yang disampaikan koordinator kegiatan dengan tetap didampingi oleh para guru. Oh ya, keberadaan lokasi penginapan Jiva Takengon Lakeside Camping ini terletak sedikit agak jauh dari kota Takengon, tapi masih mudah terjangkau. Butuh waktu 30 menit dari kota Takengon menuju ke penginapan Jiva Takengon Lakeside Camping. Tempatnya berada di Jalan Takengon, Bintang, Desa Danau, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di tempat ini tersedia sarana dan prasarana pendukung tempat tersebut, seperti halaman parkir cukup luas tanpa tarif apapun. Tersedia juga toilet umum yang mencukupi dan lumayan bersih. Terdapat juga rumah ibadah di area tempat penginapan, serta terdapat kafe yang cukup sederhana. Nah, malamnya kami habiskan waktu dengan bakar jagung dengan penuh kebersamaan. Saat tengah malam, para siswa sudah tidur di tenda masing-masing. Para guru tetap awas dan berjaga hingga suasana terasa aman dan nyaman. Oke, guna kerawang kayo lang mga puwaran.
Paginya, kami disambut suasana sejuk kota Takengon yang merupakan dataran tinggi di Aceh. Pastinya suasana dingin menyergap di pagi hari. Pemandangan indah laut tawar pun terpampang jelas sekali. Takengon merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Di sekitar Takengon banyak terdapat tempat wisata. Di antaranya adalah Danau Laut Tawar di Kecamatan Laut Tawar, Kecamatan Bebesen, dan Kecamatan Kebayakan. Jumlah penduduk Takengon pada akhir tahun 2024 sebanyak 82.573 jiwa. Suku Gayo merupakan penduduk asli Takengon. Nah, sekarang ayo kita senam sebentar biar tambah semangat studi wisatanya yuk.
Usai senam, sebagian guru menikmati kopi khasnya Gayo, kopi Arabica premium, terkenal di dunia karena rasa kompleksnya yang khas, manis alami, sedikit citrus atau berry dengan aftertaste coklat, diproses semi wash dan menawarkan aroma wangi semerbak. Pada hari kedua, kami kedatangan Bapak Nopi Bersain yang merupakan Ketua Pengawas Madrasah Provinsi Aceh. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Pengawas Provinsi Aceh memberikan apresiasi kepada siswa-siswi Min 1 Aceh Besar ya, yang sengaja hadir untuk studi tour ke daerah seputaran Danau Laut Tawar, dan ini merupakan suatu bentuk pembelajaran alam. Jadi ketika kita berbicara tentang kurikulum cinta yang saat ini dilulukan oleh pemerintah atau Kementerian Agama, kita mengajak anak-anak langsung berinteraksi dengan alam, bahwa begitu perlu alam dan kita selalu harus mensyukuri keberadaan alam untuk tidak dirusak. Dan sebagai bukti utama, Min 1 Indrapuri sudah membuktikan bahwa anak-anak cukup merasa senang. Kita berpikir andaikan alam ini dirusak semua oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka ke depan anak-anak kita akan kehilangan jati dirinya, bahwa alam ini bukan menjadi bentuk kehadiran Allah di pikiran mereka. Anak-anak harus dibina sedemikian rupa bahwa alam ini adalah bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Maka mencintai Allah adalah suatu hal yang wajib dilakukan di setiap lini, terutama bagi anak-anak yang usia dini di jajaran tingkat MI, sebagai dasar supaya dia terbiasa bahwa alam ini harus dirawat untuk bisa dijadikan aset hidup di kemudian hari di masa yang akan datang nanti. Min 1 Aceh Besar, ya saya berpikir sedapat mungkin guru-guru bisa mengaplikasikan bahwa panca cinta itu harus disampaikan di madrasah. Cinta kepada Allah, Rasul, dan cinta kepada ilmu, supaya anak-anak menggali terus ilmu pengetahuan. Kemudian cinta diri dan sesama, terutama cinta alam. Dan alam itu merupakan bagian dari bukti bahwa Allah itu ada, dan kehadiran Allah itu dibuktikan dengan alam ini yang sudah ada. Sebelum berpindah ke lokasi utama, yaitu mengeksplor sejarah di salah satu gua, kami sempat mengeksplor dulu kawasan Danau Laut Tawar dengan menggunakan bot. Danau Laut Tawar memiliki pesona alam yang tak tertandingi, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang subur dan hutan lebat. Danau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan di setiap sudutnya. Danau Laut Tawar adalah surga bagi para penggemar memancing. Beragam ikan seperti ikan mas, mujair, dan ikan baung dapat ditemukan di danau ini. Juga ada ikan khas, yaitu ikan depik. Ikan depik berbentuk kecil memanjang, hampir menyerupai ikan teri. Selain keindahan alamnya, Danau Laut Tawar juga memiliki keunikan budaya. Di sekitar danau terdapat desa-desa yang mempertahankan adat dan tradisi Aceh. Wisatawan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk setempat, belajar tentang budaya mereka, dan mencicipi masakan lokal yang lezat.
Sebelum ke lokasi bersejarah, kami sempat singgah di salah satu spot wisata dermaga Pantai Menya. Spot ini cocok dijadikan tempat foto estetik. Nah, sekarang kita tiba di Goa Putri Pukis. Goa Putri Pukis yang terletak di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ini bukan hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan cerita rakyat yang telah hidup dalam ingatan masyarakat selama berabad-abad. Menurut kisah yang dituturkan secara turun-temurun, Putri Pukis adalah seorang bangsawan dari Kerajaan Lynch yang menikah dengan pangeran dari Kerajaan Aceh. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama karena sebuah kutukan dan rasa rindu yang mendalam pada tanah kelahirannya. Sang putri akhirnya berubah menjadi batu di tempat yang kini dikenal sebagai Goa Putri Pukis. Meski kisah tentang Putri Pukis masih diperdebatkan antara mitos dan kenyataan, tapi legenda ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Gayo. Lalu kami ke Natural Park Takengon. Destinasi wisata alam ini menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah yang ingin menikmati keindahan alam, pegunungan, dan kesejukan udara khas dataran tinggi. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat menikmati berbagai wahana seperti sepeda untuk anak-anak, ayunan, rumah teletabis, melihat kelinci, dan hewan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Harlina, SPDI MPD. Saya adalah kepala pada Madrasah Min 1 Aceh Besar, yang mana pada hari ini kami melaksanakan kegiatan studi wisata histori yang tujuannya adalah untuk mempelajari lingkungan hidup yang pertama dan yang kedua tentang sejarah. Kami di sini mencoba mengimplementasikan kurikulum cinta di dalam pembelajaran di madrasah yang tujuannya untuk membimbing anak-anak kami agar lebih paham kepada yang pertama sekali cinta lingkungan dan yang kedua bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dalam program studi wisata story tahun 2025 ini kami kelas 5 Min 1 Aceh Besar mencoba menelusuri alam yang ada di Aceh Tengah. Salah satunya adalah di sini Natural Park Aceh Tengah. Dan kemudian tadi kami juga mengunjungi Putri Pukis yang merupakan pelajaran sejarah yang harus diketahui oleh anak-anak kami agar mereka bisa paham tentang makna daripada sejarah itu sendiri. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di Studi Wisata Min 1 Aceh Besar berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bertogunong jikling merawong jimuranggong asodonya kun fayakun kageken hansoek tenjak pesangga urang maksid atau bumo alam jimu era bana laki tu